Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang momen inersia dan momentum sudut. Konsep yang pertama itu kita akan membahas tentang momen inersia, di mana konsep ini mengatakan bahwa momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi ketika suatu benda diikat pada porosnya, ini benda ini punya jarak ya dengan poros ini. Ketika benda ini melakukan rotasi, maka ini akan terjadi yang namanya momen inersia. Jadi kecenderungan jadi kelembaban ini adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Jadi kalau misalkan bendanya ini diam, maka bendanya akan tetap diam ya. Tapi ketika benda ini akan bergerak lurus, maka benda ini akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, contoh lain misalkan di sini suatu benda suatu batang kemudian diikatkan suatu benda dengan tali. Nah, benda ini akan berputar. Nah, maka ini akan terjadi suatu momen inersia. Nah, kemudian kalau misalkan diikat dua benda misalkan di sini. Atau misalkan di sini ya, jadi ada 3 benda. Nah, ini berlaku untuk rumusnya ini nanti akan berlaku I sama dengan sigma, ini ada N, sigma M1 R1 kuadrat. Jadi di mana I-nya ini sama dengan 1. Kalau misalkan di sini I-nya ada 3, berarti I-nya sama dengan 3 di sini ya. Berarti kalau misalkan ada 3 benda, berarti I sama dengan, atau 2 benda, I sama dengan, berarti M 1 dikali R 1 kuadrat ditambah M 2 dikali R 2 kuadrat dan seterusnya ya. Pokoknya ditambah misalkan MN RN ya. Oke, nah kemudian I ini apa tadi? Nah, ini adalah momen inersia. Momen inersia satuannya kilogram meter persegi. Kemudian M-nya ini adalah massa bendanya ini atau massa partikelnya. Ini satuannya adalah kilogram. Kemudian R ini jarak ya, jarak benda ke sumbu, satuannya adalah meter atau bisa panjang lah ya. Kalau panjang berarti L. Nah, momen inersia juga ini sering diterapkan pada konsep ini. Nah, jika seorang misalkan untuk menjaga keseimbangannya, maka seorang ini dia menggunakan sebatang suatu benda yang satu batang. Nah, jadi semakin panjang ternyata ini akan berpengaruh terhadap keseimbangannya. Jadi semakin panjang si benda yang dia gunakan ya, berarti R di sini, maka inersianya juga akan semakin besar, yang menyebabkan benda ini juga akan semakin seimbang itu geraknya. Oke. Langsung ke contoh soal di sini. Soal yang pertama itu 2 buah bola yang dihubungkan dengan kawat, di mana massa kawatnya ini kita abaikan. Nah, disusun seperti di gambar. Nah, besar momen inersianya adalah ya di sini ada 2 buah benda. Ini benda 1 katakanlah dengan massanya 200 gram dan ini benda 2 dengan massa 400 gram. Dengan jarak 25 cm. Kita tulis dulu di sini. Ya, kita tulis di sini diketahuinya M1. M1-nya 200 gram, berarti kita ubah aja langsung ke kilogram. 0,2 kg. Kemudian M2-nya itu 400 berarti 0,4 kg. Dan jaraknya berarti R sama dengan 25 cm, kita ubah ke meter ya. Ingat satuannya ke meter, berarti berapa? 0,25 meter. Nah, yang ditanyakan adalah besar momen inersianya. Berarti yang ditanyakan adalah I. I-nya berapa? Berarti I sama dengan M dikali R kuadrat. M-nya 0,4. Ingat karena di sini M1-nya ini sebagai porosnya, maka M1 ini dia
diabaikan. Nah, maka di sini M yang digunakan adalah M2. Berarti langsung aja. M 0,4 dikali R. R-nya itu 0,25. Jadi 0,25 pangkat 2. Nah, ini didapatkan 25 kali 10 pangkat minus 3 kilogram meter persegi. Ya, jawabannya ini 25. Nah, kemudian soal yang kedua, sebuah partikel bermasa 2 kg diikatkan pada sebuah tali yang panjangnya 0,5 meter. Nah, berapa momen inersia partikel tersebut jika diputar? Nah, ini sebuah benda, ini sudah diketahui masanya 2 kg dan jaraknya itu 0,5 meter atau jari-jarinya itu ya, jarak benda ke pusat rotasi atau poros. Jadi langsung aja, yang tanyakan ada inersianya, berarti I sama dengan langsung massa dikali R kuadrat. Masanya 2 dikali 0,5 pangkat 2. Hasilnya adalah berapa nih? 0,5 kg meter persegi. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini Bapak ada 5 buah benda. Ada 5 buah benda. Di sini disimpan di atas semuanya dengan posisi yang sejajar. Kemudian kita akan jatuhkan. Nah, di sini akan terjadi 2 gerak. Ada gerak potensialnya ada 2 gerak. Di sini ada gerak translasi dan gerak rotasi. Ya, kalau gerak translasi berarti gerak perubahan. Ya, jadi dari benda itu diam ke bergerak itu adalah gerak translasi atau energi kinetik yang berpengaruh sini. Sedangkan gerak rotasi itu adalah gerak memutar. Jadi ketika si benda ini diturunkan, nah, kemudian ada benda yang berputar. Contohnya nih, bola, kemudian bola pejal, kemudian silinder pejal, itu semuanya dia akan mengalami gerak rotasi, gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, sedangkan si kubus ini hanya mengalami gerak translasi saja. Jadi energi potensialnya hanya untuk gerak translasi saja. Kita lihat mana yang lebih cepat turun ke bawah ya. Coba percepat saja ya. Mana yang akan lebih cepat untuk sampai ke bawah gitu ya. Nah, kita lihat di sini, oh ternyata yang lebih sampai ke bawah itu adalah si kubus. Nah, kenapa nih? Nah, kita lihat di sini, balik lagi. Ya. Jadi yang sampai ke bawah itu adalah si kubus, kemudian baru bola pejal, kemudian silinder dan bola berongga, dan yang terakhir itu adalah cincin. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, adanya gerak rotasi dan dan gerak translasi. Nah, kaitannya juga dengan konsep di rumus ini. Oke. Nah, ini. Nah, untuk kotak itu memiliki rumus inersianya itu sama dengan 0 ya. Jadi dia tidak memiliki inersia. Jadi di sini yang berlaku hanyalah gerak translasi saja. Sedangkan karena untuk inersia ini karena adanya rotasi ya, ingat adanya rotasi. Sedangkan kotak ini tidak ada rotasi, tidak melakukan rotasi. Jadi inersianya itu sama dengan 0. Sedangkan bola pejal itu memiliki inersianya itu sama dengan 2/5 mr kuadrat. Silinder pejal itu sama dengan setengah ml kuadrat. Kenapa L? L ini adalah panjang ya, panjang lengan ya. Jadi kalau misalkan untuk jari-jari itu pakai R, kalau panjang lengan itu pakai R. Nah, bola berongga itu inersianya sama dengan 2/3 mr kuadrat. Dan yang terakhir itu cincin. I-nya sama dengan 1 mr kuadrat. Jadi berdasarkan rumus ini disusun lah ini. Jadi yang lebih cepat itu adalah kubus ya, karena tidak memiliki rotasi itu. Kemudian baru bola pejal, kemudian disusul sama silinder pejal, kemudian bola berongga, dan yang terakhir itu silinder cincin. Nah, langsung contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah sebuah batang silinder homogen, ya, silinder homogen dengan panjang 60 cm dan bermassa 4 kg diputar dengan poros di salah satu ujung batang. Nah, berapakah momen inersia batang tersebut? Nah, inersia batang homogen dengan poros di salah satu ujung. Nah, kalau di salah satu ujung berarti rumus yang digunakan adalah
I itu sama dengan 1/3 MR kuadrat. Kenapa 1/3? Ini kalau misalkan di ujung, tapi kalau misalkan yang diikatnya di atau batang homogennya itu atau porosnya itu ada di tengah, itu rumusnya adalah 1/2 ya, MR kuadrat. Ini kita pakainya ini karena diikatnya itu di salah satu ujung ya. Berarti langsung aja di sini 1/3. Ini udah kilogram. Berarti 4 kilogram. Nah, sebenarnya di sini yang diminta adalah ininya dalam kilogram sentimeter ya. Jadi jawabannya itu. Berarti di sini tulis aja lah ya, 60. Ada 60 dipangkatkan berarti 3.600 dikali 4. Kemudian dibagi 3, hasilnya itu adalah 4.800 kilogram sentimeter persegi ya. Kayak jawabannya itu. Kemudian kesimpulannya dari materi yang sudah Bapak bahas, kesimpulannya adalah sini faktor-faktor yang mempengaruhi momen inersia itu adalah massa benda. Jadi semakin besar atau semakin besar massanya, maka momen inersianya juga akan semakin besar. Jarak juga sama ya. Semakin panjang jaraknya atau semakin panjang sumbu putar ke suatu benda, maka momen inersianya juga akan semakin besar. Nah, letak sumbu ya kaitannya tadi kalau misalkan di ujung berarti berbeda rumusnya dengan poros yang di tengah, dan geometri benda juga sama. Tadi ada benda yang bola pejal, kemudian ada yang silinder dan ada yang kotak, itu memiliki inersia yang berbeda-beda. Oke, jadi kesimpulannya ada 4. Nah, sekian, kita lanjut nanti ke momentum sudut. Oke, sekarang kita bahas tentang momentum sudut ya. Oke, di sini berdasarkan konsepnya, momentum sudut ini berasal dari hukum kekalahan momentum. Ya, apabila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda, besar momentum sudut sebelum dan sesudah itu akan bernilai konstan atau sama ya. Nah, di sini rumusnya itu adalah L sama dengan momen inersia dikali omega ya, kecepatan. Nah, ini L-nya ini adalah momentum sudut. Momentum sudut ini kilogram meter kuadrat per ton. Kemudian I-nya ini adalah momen inersia. Dan ini omega ya. Ini omega ini adalah kecepatan sudut. Ya. Ini rad per sekon. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Ini kita dapatkan sebenarnya dari ini L dengan momen inersia dikali omega. Momen inersia kan kita sudah pelajari itu rumusnya M dikali R kuadrat. Sementara omega ini itu rumusnya adalah sebenarnya V per R ya. Jadi ini bisa dicoret ya. Coret, ini coret. Nah, maka bisa dapatkan M. Nah, V-nya kita ke depan ini V dikali baru R ya. Kita dapatlah rumus ini. Ya. Nah, sebenarnya rumus ini hanya berlaku untuk momentum sudut linier ya, linier. Nah, selanjutnya, nah ini kan kita berlaku hukum kekalahan momentumnya. Misalkan di sini ada dua buah benda, dua buah cakram di sini ya, dengan kecepatan yang berbeda omega 1, kemudian di sini omega 2. Nah, ini sebelum digabungkan. Sebelum digabungkan berarti kan di sini berlaku L1 ya, atau katakan di sini L awal lah. Awal. Nah, kemudian setelah digabungkan itu akan menjadi nah, ini kecepatannya nanti bergabung ya. Kecepatannya bergabung. L. Nah, di sini karena hukum kekalahan massa itu momentum sudut sebelum dan sesudah itu akan bernilai sama, berarti di sini akan berlaku L awal sama dengan L akhir ya. Sedangkan di mana L awal ini adalah L1 ditambah L2 itu sama dengan L akhir. L1 nya ini kan ini ya, I1 berarti ya, I1 dikali omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan
ini inersianya kan digabung ya berarti ya. V1 ditambah V2. Nah, jadi kecepatannya kan sama ya. Omega aksen. Kecepatannya nanti kita cari. Nah, untuk mencari kecepatan, nah, maka nilai-nilai ini bisa dimasukkan di sini ya. Maka nanti bisa didapatkan ini omega aksen. Nah, ini untuk mencari momentum sudut rotasi ya. Nah, kalau yang linear ya ini pakai rumus yang ini, sedangkan kalau misalkan momentum sudutnya ini mengalami rotasi, ini pakai rumus ya ini ya. Lanjut contoh soal. Nah, ini contoh soal nomor 4 ya. Kita lanjut dari yang tadi. Nah, sebuah bola pejal bermasa 0,25 kg dan jari-jari 20 cm berotasi dengan kecepatan sudut 20 rad per sekon. Berapakah momentum sudut bola tersebut? Nah, diketahui kan di sini. Diketahuinya yaitu M sama dengan 0,25 kg. Kemudian jari-jarinya itu atau R-nya itu 20 cm. Dan kecepatan sudutnya berarti kan omega ya. Omega itu 20 rad per sekon. Yang ditanyakan adalah momentum sudut, berarti L-nya ini berapa? Nah, di sini bola pejal. Nah, sedangkan untuk mencari momentum sudut ini kita butuh omega dan momen inersia. Nah, berarti di sini yang belum ada adalah momen inersianya. Kita cari dulu momen inersianya. Pi sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, karena di sini bola pejal, berarti yang dipakai adalah apa? 2/5 ya, ingat 25 kali M R kuadrat. Masukkan aja di sini. 2/5 dikali 0,25 kg. Nah, kita ini ubah ke meter ya, berarti 0,2 pangkat 2. Ini berapa? Hasilnya adalah 0,04 kg meter persegi ya. Karena ini udah dapat, maka bisa langsung kita cari L-nya ini. Berarti L sama dengan I dikali omega. 0,04 dikali 20. Hasilnya adalah 0,8 ya, 0,8 kg meter ya. Oke, sekian materi untuk momentum sudut dan tadi ya udah dibahas momen inersia. Untuk latihannya nanti Bapak akan share di grup Telegram. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.